Saya itu orang yang sangat hati-hati ketika membeli saham. Saya hanya membeli perusahaan bagus yang harganya murah, yang under value, ya perusahaan bagus yang murah. Jadi saya nggak mungkin membeli perusahaan jelek yang mahal, nggak mungkin beli. Ya pasti yang bagus dan murah. Atau biasanya saya sebut istilahnya, saya membeli Mercy harga bajai. Baru saya beli, jadi susah untuk mendapatkannya, jadi masih ada sisa uang banyak. Di dunia nyata tidak ada orang bodoh yang mau menjual Mercy-nya di harga bajai. Tapi di bursa saham banyak orang bodoh yang menjual Mercy-nya di harga bajai. Jadi saya pelan-pelan membeli, jadi masih punya uang sisa banyak. Saya udah 30 tahun kali nggak beli saham IPO, Pak. Ya. Kenapa saya nggak beli saham yang baru-baru belinya yang lama-lama gitu ya? Karena yang lama-lama jumlah sahamnya sedikit, Pak. Cuma sedikit. Yang sekarang kan go public jumlah sahamnya puluhan miliar lembar, puluhan. Kalau kita lihat Gajah Tunggal, jumlah sahamnya kan cuma 3 miliar lebih, 3,5 miliar lembar, sedikit-sedikit. Makin jumlah sahamnya makin sedikit, makin bernilai itu perusahaannya. Kalau jumlah sahamnya banyak kan nggak bernilai. Dibilang yang lama-lama memang banyak, tapi yang baru juga ada. Misalnya saya beli ABM Investama, kan itu kan belum lama go public tuh. Nah, saya pemegang saham terdaftar nomor 2 di sana ABM Investama. Perusahaan itu juga cukup bagus, saya lihat. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Labanya first quarter ini lebih besar dari Bukit Asam, lebih besar dari Indika Energy, lebih besar dari Unilever, lebih besar dari Inco. Wah, hebat ya. Semoga jadi wonderful company. Jadi memang saya lebih banyak, Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya, Intiland, Gajah Tunggal begitu, karena jumlah saham sedikit. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang baru seperti ABN Investama, Indika Energy, juga saham-saham jadul seperti dulu beli Indakiat begitu ya. Karena jumlah sahamnya sedikit, Pak. Kalau saham sekarang jumlah sahamnya berpuluh-puluh miliar lembar. Jadi valuasinya tetap saham zaman dulu itu lebih murah, Pak. Begitu, Pak. Jadi saya nganggur tapi tetap masih menghasilkan. Saya dapat uang 1 triliun lebih ya. 700 miliar saya menemukan Mercy harga bajai 700 miliar saya taruh diberikan obligasi Indakiat. Terakhir saya masuk 10,25. Berarti 700 miliar, berarti setahun kira-kira 70 miliar, 3 tahun 210 miliar. Saya nggak kerja di dalam bunga 210 miliar, uang saya masih bekerja buat saya. Orang ngomong pasif income cuma ngomong doang. Kalau saya benar-benar melakukan untuk pasif income itu ya. Sisanya yang 300 miliar lebih bisa setiap saat saya tarik, ada di reksadana. Ada reset jumlahnya kurang lebih 5,6%. Pasal 2 berarti ya? Pendapatan utang. Oh, Pendapatan tiap bunganya lebih tinggi, 5,6. ya, pasal 2 lebih Dan saya taruh di orang terkaya di Indonesia, jadi aman. Saya adalah seorang sleeping shareholder, pemegang saham yang tidur, tidak aktif di dalam perusahaan. Karena saya tidur, saya punya waktu luang banyak sekali. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang yang pertama, orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Pengangguran. Hidupnya jadi benalu bagi orang lain. Orang yang kedua, orang yang punya banyak uang tetapi tidak punya waktu. Dia adalah pengusaha dan para profesional. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah orang yang gajinya kecil, yang dapat gaji
gaji UMR. Dia tiap hari kerja, sibuk, habis bulan duitnya habis. Dan jumlah orang ketiga ini sangat signifikan, sangat banyak. Dia tidak punya waktu dan tidak punya uang. Iya kamu. Cian Meiyu, Sijian juga Meiyu, waktu juga nggak ada. Meiyu Sijian, nggak punya waktu, nggak punya uang. Orang yang keempat adalah orang yang bukan hanya punya uang, juga punya waktu banyak. Siapa dia? Dia adalah seorang sleeping shareholder, seorang pemegang saham. Di perusahaan itu yang bekerja direksi, komisaris, manajer, dan suruh mereka bekerja sampai perusahaan untung besar. Siang malam mereka, ketika perusahaan untung besar, milik siapa? Milik saya yang tidak bekerja, pemegang saham pemilik perusahaan. Mereka hanya terima gaji dan bonus. Oh, alangkah berbahagianya seorang bisa bukan hanya punya uang banyak, tapi juga punya waktu luang banyak. Saya orang yang 100% fundamental. Tentu saja saya adalah seorang investor jangka panjang. Tadi kan saya mengatakan tidur adalah yang terbaik, ya. Tapi ada syaratnya kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat. Kalau kita belum memiliki perusahaan yang hebat, jangan tidur dulu, celaka ya. Kita harus bekerja. Ada riset mengatakan semakin kita aktif bertransaksi, dia berbanding terbalik dengan keuntungan kita. Makin aktif kita bertransaksi, keuntungan kita semakin kecil. Tapi kalau kita makin tidak aktif, keuntungan kita makin membesar. Itu hasil riset demikian. Jadi saya bukan seorang investor jangka pendek, saya adalah investor jangka panjang. Kapan kita cut loss dan kapan kita merealisasikan? Kita melakukan cut loss ketika kita sudah menemukan perusahaan lain yang lebih baik. Kalau kita pegang A, rugi, kemudian kita ketemu saham B, rasanya perusahaan ini jauh lebih bagus, lebih murah. Kita bukan melakukan cut loss, kita menukar saham kita. Kapan merealisasikan? Kita harus tahu nilai intrinsik dan nilai pasar. Ketika kita merasa nilai pasarnya sudah mendekati nilai intrinsiknya, baru kita jual. Banyak orang membeli, dia tidak tahu apa yang dia beli. Saya rasa 90% orang membeli saham di bursa, dia tidak tahu apa yang dia beli. Jadi dia tidak tahu kapan mau jual. Saya membeli multi breeder Adirama Indonesia, sekarang sudah di merger dengan Java Confit atau capital gain 12.600%. Karena saya tahu nilai intrinsiknya seperti itu. Ada orang yang membeli saham 500 rupiah, ketika dia naik 20% jadi 600, dia sudah take profit, dia senang sekali karena sudah 20%. Saya tidak bisa menjual ketika saya beli 250, dia naik jadi 500, saya nggak bisa jual. Naik 100% saya nggak bisa jual karena nilai intrinsiknya masih jauh dari itu. Ketika saya menjual di 31.500, itu price earning ratio masih 9 kali. Setelah dia naik 12.600%. Kapan kita merealisasikan? Ketika kita tahu harga pasarnya sudah mendekati nilai intrinsiknya. Membeli saham di depan sekaligus atau berkala? Sekaligus atau berkala? Kalau kita menemukan satu perusahaan yang bagus dan murah, sehingga kita tidak bisa menahan untuk tidak membeli sekaligus. Kenapa? Karena khawatir saham itu dibeli orang dan keburu naik. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan, kita bisa menemukan perusahaan yang bagus sekali dan murah, kita harus membeli sekaligus. Takut telat kita membeli, harga saham naik dan cost kita jadi mahal. Kenapa ada orang yang membeli saham secara berkala? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli. Dia tidak tahu apa yang dia beli sehingga dia pikir, ya udah bulan ini sekian, bulan depan sekian, terus konsisten tiap bulan.
Karena apa dia melakukan itu? Karena dia tidak tahu apa yang dia beli sehingga dia melakukan hal itu. Orang yang tahu apa yang dia beli tidak bisa melakukan investasi secara berkala. Secepat mungkin sebelum saham itu, perusahaan itu kehabisan. Selalu lihat sektor usaha. Kalau sektor usahanya tidak baik, saya nggak berani loh berinvestasi. Tadi saya bilang kita berinvestasi. Kenapa banyak perusahaan yang untung besar kita nggak memilih? Kita begitu yakin sama perusahaan yang rugi. Jadi peluang mudah-mudahan benar. Tapi saya tidak berani. Tentu saja saya adalah seorang investor jangka panjang. Tadi kan saya mengatakan tidur adalah yang terbaik, ya. Tapi ada syaratnya. Kalau kita sudah memiliki perusahaan yang hebat, kalau kita belum memiliki perusahaan yang hebat, jangan tidur dulu, celaka ya. Kita harus bekerja. Ada riset mengatakan, semakin kita aktif bertransaksi, dia berbanding terbalik dengan keuntungan kita. Makin aktif kita bertransaksi, keuntungan kita semakin kecil. Tapi kalau kita makin tidak aktif, keuntungan kita makin membesar. Itu hasil riset demikian. Jadi saya bukan seorang investor jangka pendek, saya adalah investor jangka panjang. Hak dan kewajiban seorang pemegang saham. Ya, kita bisa bertanya. Tapi yang paling penting itu adalah ketika perusahaan untung besar, perusahaan setiap tahun membagikan dividen kepada pemegang saham, kita memperoleh dividen itu. Dividen itu tidak didapatkan, keuntungan perusahaan itu kita bisa dapatkan, tetapi para direksi dan komisaris, manajer dan seluruh karyawan tidak mendapatkan keuntungan perusahaan. Mereka hanya terima gaji dan bonus. Keuntungan perusahaan adalah milik pemegang saham. Jadi setiap tahun keuntungannya berapa dibagikan, saya yang mendapatkan, pemegang saham yang mendapatkan. Yang tidak bekerja yang mendapatkan. Itulah nikmatnya menjadi seorang pemilik perusahaan, jadi pemegang saham. Kewajiban saya menjadi seorang investor saham selama 26 tahun, rasanya saya nggak memiliki kewajiban apa-apa ya. Hanya punya hak tetapi tidak memiliki kewajiban. Tapi tentu saja ketika kita ingin memiliki saham perusahaan, kita harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Jadi kita harus membeli, mengeluarkan uang, setelah itu kita mendapatkan hak tetapi tidak memiliki kewajiban. Nikmat lagi ya, seorang pemegang saham itu tidak ada kewajiban, hanya memiliki hak. Ataukah membeli perusahaan yang baru atau yang lama? Kalau kita membeli perusahaan yang lama, kita sudah tahu semua. Keuntungan manajemennya seperti apa, usahanya seperti apa, keuntungannya gimana, pertumbuhan perusahaannya, valuasinya seperti apa, kita sudah tahu semua. Tetapi kalau kita memiliki perusahaan yang baru, semuanya masih gelap bagi kita, resikonya tinggi sekali. Menurut saya, ada orang yang mengatakan berinvestasi di pasar modal itu high risk high gain. Tapi pepatah itu juga keliru. Orang yang tahu dia akan memilih perusahaan-perusahaan yang low risk high gain. Orang yang tidak tahu dia akan membeli perusahaan yang high risk low gain karena ketidaktahuan dia. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Kalau kita membeli perusahaan yang baru, yang sudah mapan, yang sudah terbukti bagus, dari perusahaan yang bertumbuh, itu resikonya hampir nol. Resikonya low risk, tapi high gain. Tapi kalau kita membeli perusahaan yang belum jelas perusahaan baru seperti apa, itu high risk, resikonya tinggi. Jadi lebih baik kita berinvestasi itu memikirkan uang kita dulu. Kita harus menyelamatkan uang kita dulu. Artinya kita harus berinvestasi yang resikonya sangat rendah, yang kemungkinan keuntungannya tidak terbatas. Kalau kita memasuki perusahaan yang baru, wah risiko tinggi, tidak aman bagi uang kita. Jadi saya pikir lebih baik memilih perusahaan yang sudah jelas resiko kita rendah. Kalau kita lihat Warren Buffett beli Coca-Cola, perusahaan lama atau perusahaan baru? Perusahaan lama.
Dia beli Gillette, pisau cukur, juga perusahaan lama. Dia perlu beli perusahaan kereta api, baru apa lama? Perusahaan lama, perusahaan kereta api. Dia beli perusahaan yang sudah terbukti, artinya resiko rendah. Dia pikirin uang dia dulu, jangan sampai hilang. Dia tidak pikirkan keuntungannya berapa, yang penting uangnya dulu, yang punya resiko rendah. Dia beli saham-saham Bank of America, beli Goldman Sachs, itu perusahaan-perusahaan yang sudah lama semua. Beli perusahaan yang lama itu aman, resiko rendah. Yang harus kita pikirkan ketika berinvestasi adalah keamanan uang kita dulu, resikonya rendah. Jangan pikirkan keuntungannya. Kira-kira demikian jawaban saya mengenai perusahaan yang teknologi rendah dan teknologi tinggi, seperti Indosat yang punya satelit atau Calon Pokpan yang teknologi rendah. Karena perusahaan yang teknologi tinggi itu belanja modalnya sangat besar, sedangkan teknologi rendah belanja modalnya kecil, seperti Unilever. Ya, buat Rinso ya begitu terus, perubahannya hanya sedikit sekali, modalnya tidak ganti-ganti. Bagaimana bisa menemukan perusahaan yang murah dan bagus? Tentu kita harus melakukan pekerjaan rumah. Tiap hari kita membaca koran, membaca laporan keuangan. Apa yang dilakukan Warren Buffett? Satu hari dia 6 jam membaca itu, membaca laporan keuangan, membaca koran untuk menemukan perusahaan yang bagus dan murah. Jadi bukan datang dari langit, tapi dari membaca, dari apa yang dia tahu, dia temukan, oh ini perusahaan ini bagus, perusahaan ini murah. Dari wartawan yang menulis, laporan keuangan yang dia baca. Yang ditanya lagi, apa yang harus disikapi ketika saham turun? Kalau saham turun itu biasanya orang yang tidak tahu apa yang dia beli, dia ikut panik, dia menjual karena dia khawatir di depan akan turun lagi. Tapi bagi seorang investor yang bijak itu, dia menyikapi saham yang turun itu adalah peluang emas bagi dia. Kapan lagi dia bisa beli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah? Kapan kita bisa membeli saham Bank Mandiri 1.100 rupiah kalau bukan di tahun 2008? Hari ini saham Bank Mandiri 12.000. Mau beli saham itu 1.100, ya itu adanya di 2008, waktu ketika krisis semuanya. Itu jadi peluang emas. Kita bisa membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Batu bara itu komoditas yang harganya naik dan turun, naik dan turun. Nama komoditas itu kan itu. Ketika dia naik, dia turun. Ketika dia turun, satu hari dia akan naik kembali. Tapi kalau dia naik kembali, apakah kita sudah siap dengan harga saham yang sudah turun 90% lebih? Seperti itu. Saya bukan seorang analis, jadi saya tidak memberikan rekomendasi. Kalau saya memberikan rekomendasi, kalau salah, saya punya horizon jangka panjang. Mungkin adik mahasiswa jangka pendek. Sebelum naik jangka panjang dia bisa turun dulu. Kalau turun nanti saya dikutuk orang. Jadi saya tidak berani memberikan rekomendasi. Tadi saya sudah memberikan kriterianya. Satu, perusahaan yang bagus itu mesti melakukan pekerjaan rumah, ya, manajemennya yang bagus, sektor usahanya bagus, labanya besar, perusahaannya bertumbuh, valuasinya murah. Kita harus melakukan pekerjaan rumah. Taruh saham, saham tiba-tiba ambruk, hancur semuanya, uang lu hilang. Hilangnya kemana?